Selamat pagi anak-anakku yang cantik, yang ganteng semuanya. Salam sehat. Ketemu kembali dengan Pak Markus. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bangun ruang, ya. Bangun ruang anak-anak sudah tahu ya. Pak Guru mengingatkan kembali bahwa bangun ruang itu bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh satu atau lebih sisi, ya, satu atau lebih sisi, dan membentuk ruangan sehingga mempunyai volume atau isi atau kapasitas. Tuh, ya. Mengapa ada yang satu ada yang lebih? Satu itu misalnya bola, ya. Bola itu hanya dibatasi oleh satu sisi, sedangkan bangun ruang lain lebih dari 2. Kalau yang 2 malah tidak ada, ya. Kalau bola dibatasi oleh satu sisi. Nah, sekarang Pak Guru akan menunjukkan bangun ruang, ya. Nah, yang pertama kerucut nggak ada, tapi ini, nah seperti ini yang namanya limas. Kerucut juga limas, tapi kalau kerucut limas yang alasnya berupa lingkaran. Kalau alas dengan bagian atas beda atau atasnya lancip itu namanya limas. Ini namanya limas segi 4 karena sisinya atau bagian bawahnya segi 4. Limas segi 4 mempunyai 5 sisi, yaitu depan, belakang, kanan, kiri, dan bawah. Ya, tidak terlalu banyak yang Pak Guru jelaskan. Kalau ini sama ya, limas ya. Kalau ini hanya untuk menjelaskan supaya kalian dapat menghitung rusuknya. Nah, ini juga limas anak-anak, limas. Ini limas tapi alasnya segi berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, maka disebut 5 segi 5. Jadi kalau nanti disuruh menghitung rusuknya tinggal yang berdiri berapa, berdiri miring, dan yang di bawah. Nah, itu cara menghitungnya seperti itu. Nah, selain limas ada yang namanya prisma. Prisma itu antara atas dan bawah sama. Nah, ini prisma ya. Ini prisma yang disebut balok. Ini prisma yang ukuran sisinya sama, namanya kubus ya. Ini ya, kubus. Ini juga bangun ruang ya. Nah, sekarang pelajaran hari ini Pak Guru hanya mau menjelaskan tentang sifat-sifat kubus dan balok ya. Jadi hanya 2 ini yang akan Pak Guru jelaskan. Sifat kubus dan sifat balok, atau ciri-ciri kubus dan balok. Nah, sekarang kalau kita lihat kubus ini, semua ukuran sisinya sama. Antara depan, Pak Guru miringkan supaya kelihatan ya. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, itu semua sisinya sama, berbentuk persegi. Jadi ciri kubus yang pertama adalah mempunyai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi yang berbentuk persegi. Itu ciri yang pertama ya, itu ciri kubus. Yang kedua, cirinya mempunyai titik sudut berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ciri yang kedua mempunyai 8 titik sudut. Yang ketiga, ciri yang ketiga mempunyai berapa rusuk? Rusuknya kita hitung 1, 2, 3, 4 yang di bawah atas, yang di bawah juga 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 8 kan? Ditambah yang berdiri 1, 2, 3, 4. Berarti ada 12 rusuk yang sama panjang. Jadi mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Nah, selain itu balok juga mempunyai sudut. Semua kubus mempunyai sudut berbentuk atau sudutnya merupakan sudut siku-siku, besarnya 90 derajat ya. Kubus ya, bukan balok. Pak Guru tadi salah mengatakan ya. Ini kubus mempunyai sudut siku-siku. Semua sudutnya siku-siku. Kalau ini beda ya, ini titik sudut, kalau ini sudut. Sudut itu pertemuan rusuk.
Kalau titik sudut, pertemuan beberapa sisi. Paham ya? Nah, itu ciri-ciri kubus. Gampang ya? Nah, sekarang kita lihat balok. Balok dan kubus tadi sama-sama disebut prisma. Prisma segi 4. Nah, sekarang kita lihat balok ini. Hampir sama dengan kubus ya. Apa bedanya? Yang membedakan adalah ukuran sisi berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Yang depan, kalau Pak Guru putar, ini ukurannya sama dengan yang belakang. Ini namanya berhadapan. Sisi yang berhadapan. Sedangkan sisi yang kanan berhadapan dengan si kiri itu sama, ya. Kanan harus sama dengan kiri, ukurannya maupun bentuknya. Sedangkan bawah dan atas harus sama juga. Jadi, ciri balok adalah mempunyai 3 pasang sisi yang berbentuk segi 4. Mempunyai 3 pasang sisi yang berbentuk segi 4. Segi 4 itu berarti sisinya boleh berupa persegi, boleh berupa persegi panjang. Asal tidak 3 pasang tidak persegi semua. Kalau 3 pasang itu persegi semua, jadi kubus. Maka 3 pasang ini harus berbeda. Boleh yang sepasang persegi, yang 2 pasang atas bawah dan depan belakang persegi panjang boleh. Boleh juga yang depan dan belakang yang persegi, yang lain persegi panjang. Tetap akan membentuk balok. Boleh juga yang 2 pasang itu atas bawah depan belakang persegi, yang persegi panjang adalah kanan kiri. Itu juga nanti akan membentuk balok. Nah, jadi itu ciri balok, mempunyai 3 pasang sisi yang berbentuk segi 4. Dan ukurannya harus berbeda, tidak boleh persegi semua. Kemudian ciri yang lain sama dengan kubus tadi. Jumlah rusuknya sama dengan kubus, yaitu 12. Jelas ya? Jumlah titik sudutnya sama dengan kubus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudutnya sama dengan kubus, ada 8. Sisinya jumlahnya juga 6. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Paham ya? Jadi intinya antara balok dan kubus cirinya hampir sama, hanya berbeda dalam bentuk ukuran ya, atau pasangan sisinya. Itu saja yang Pak Guru jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Salam sehat.